saja ya. Kita mau memulai ibadah anak hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita semua pasti pernah tidak taat kepada orang tua, guru, dan juga Tuhan. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang tidak taat kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu T.A.A.T. Taat. Sudahkah kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Kalau belum, mari kita meminta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Wanna Do Right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me
Tuhan. Hai adik-adik semua, Happy New Year adik-adik semua. Bersyukur ya kita hari ini di tahun 2021, minggu pertama 2021, kita mempunyai kesempatan mengikuti ibadah online kembali, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online kembali. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di tahun 2020 yang telah berlalu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan lause kami. Tuhan urapi lause kami juga sehingga bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 49b. Lause bacakan ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lalu bacakan ya sekali lagi. Lukas pasal 2 ayat 49b. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Nah, adik-adik, Lause pengen menanyakan kepada adik-adik, tahun lalu siapakah adik-adik yang mengikuti 4 edisi Wonderful Love di ibadah online? Ya, siapa yang mengikutinya? Silakan angkat tangan. Ya, ternyata ada ya, banyak ya. Puji Tuhan. Bersyukur semua adik-adik bisa mengikuti 4 full edisi Wonderful Love. Nah, di dalam Wonderful Love itu menceritakan tentang Natal. Langsung mau tanya, apa itu Natal? Ya, benar. Natal adalah bukti kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Lalu, siapakah Yesus Kristus? Ya, Yesus Kristus adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Lalu datang ke dunia untuk menjadi penebus dan juru selamat kita. Wow, Lause mau mengucapkan selamat ya untuk adik-adik yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan sebagai penebusnya. Kongres ya adik-adik. Nah, hari ini Lause akan menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus, dan bukan hari ini saja. Untuk tahun 2021, selama kita masih kebaktian online, akan ada edisi seperti edisi Natal. Tetapi edisi tahun ini adalah edisi kehidupan Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus kecil sampai Tuhan Yesus dewasa. Wow, begitu keren ya. Nah, hari ini Lause akan menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus di waktu usia 12 tahun. Nah, Lause pengen tanya, di sini ada nggak adik-adik yang usianya 12 tahun? Ayo. Ya, ada ya. Seperti itulah usia Tuhan Yesus yang akan Lause ceritakan, seperti abang-abang yang di sana. Nah, kira-kira kelas 6 atau kelas 1 SMP ya. Seperti abang-abang kita yang usia 12 tahun. Nah, di waktu usia 12 tahun, Tuhan Yesus beserta papa mamanya, sanak saudaranya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Wow, begitu enak ya, rame-rame
bersama papa, mama, sanak saudara, teman-teman dari kampung semua, kampung halaman mereka menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Nah, saat sampai di Yerusalem, mereka pun merayakan Paskah bersama. Selesai merayakan Paskah, maka papa, mama, Tuhan Yesus, lalu sanak saudara dan teman-teman semua juga pulang ke kampung halaman mereka. Sampai di kampung halaman, papa dan mama, Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus. Lalu pergi ke tempat teman, sanak saudara menanyakan, Tuhan Yesus bersama kalian enggak? Enggak loh, kita pikir sudah barengan sama papa mamanya. Loh, enggak sama kita loh. Lalu dicari lagi, ditanya lagi familinya, temannya. Loh, enggak ada loh Tuhan Yesus. Waduh, berarti Tuhan Yesus masih di Yerusalem. Wah, papa mama Tuhan Yesus segera berangkat ke Yerusalem. Setelah 3 hari, maka ditemukanlah Tuhan Yesus. Nah, kenapa harus 3 hari ya, Lause? Iya, karena dulu perjalanan tidak ada pesawat terbang, tidak ada mobil. Jadi, mereka dulu dengan berjalan kaki. Jadi, perjalanan dari kampung halaman ke Yerusalem sudah 1 hari. Sesampai di Yerusalem, karena luasnya, mereka harus mencari Tuhan Yesus sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, mereka baru menemukan Tuhan Yesus. Nah, mereka temukan Tuhan Yesus di mana? Di dalam bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus tidak pergi ke taman bermain untuk bermain. Tetapi Tuhan Yesus berada di bait Allah. Bait Allah itu seperti saat ini adalah di gereja. Nah, Tuhan Yesus di bait Allah sedang ngapain? Apakah bermain-main dengan teman-teman yang lain? Tidak. Tuhan Yesus saat itu sedang duduk bersama alim ulama, berdiskusi bersama alim ulama. Alim ulama adalah pemuka agama, pengajar-pengajar zaman dahulu. Wow, Tuhan Yesus dengan hikmatnya berdiskusi, mengajak alim ulama untuk berpikir kebenaran firman Tuhan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Wah, alim ulama semua juga sampai terpesona dan kagum betapa berhikmatnya anak ini, sampai mereka terpesona. Nah, sesampai di sana, papa dan mama mencari Tuhan Yesus. Lalu mamanya menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Nak, kami mencari Engkau. Kami juga mengkhawatirkan Engkau." Tetapi jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari saya? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, adik-adik, di sini artinya Tuhan Yesus waktu kecil juga, di usia 12 tahun juga, Tuhan Yesus sadar bahwa ia adalah anak Allah yang dikirim ke dunia melakukan misi, visi untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menjadi juru selamat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua menjadi penebus dan juru selamat kita. Nah, pada waktu usia 12 tahun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menjadi penebus bagi manusia. Tetapi saat itu juga, di saat papa dan mama mengajak Tuhan Yesus pulang ke rumah, ke kampung halaman mereka, Tuhan Yesus juga menuruti papa dan mamanya. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Yaitu pertama, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di surga. Seperti kita juga belajar ya, meneladani Tuhan Yesus, yaitu kita sudah melakukannya, yaitu mengikuti ibadah online, lalu rajin membaca Alkitab. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Di saat kita
kita senang, kita happy, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terutama kita memiliki Allah, Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat kita. Kita bersyukur atas kasih karunia ini. Dan di saat kita sedih, di saat kita khawatir, di saat kita punya masalah, tidak ada orang yang mengerti kita, semua sibuk sendiri. Nah, kita bisa datang curhat kepada Tuhan Yesus. Jadi, di saat kita sedih, kita ada masalah, kita bisa datang berdoa kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan curhat kepada Tuhan Yesus atas kesedihan kita, atas masalah kita, semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi, satu-satunya pribadi yang menerima kita apa adanya. Ingat ya adik-adik, kita bersyukur ya, kita memiliki Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Tidak melihat karena kaya, cantik baru diterima. Tidak, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang datang ke dunia, yaitu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita bersyukur ya. Dan pelajaran kedua yaitu kita belajar dari Tuhan Yesus untuk taat kepada papa dan mama. Ya benar. Misalnya saat ini kita tidak pergi ke sekolah, tetapi banyak tugas-tugas sekolah melalui online, pelajaran sekolah, kita melalui online mengikuti segala pelajaran sekolah. Jadi papa mama bisa beritahu, rajin ya, jangan malas ya, walaupun di rumah. Lalu kita juga bisa membantu papa mama menjaga adik, membantu papa mama dalam segala hal, taat kepada papa mama. Oke? Dari sini kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita. Pertama adalah taat kepada Allah Bapa di surga, dan kedua taat kepada papa dan mama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan sehingga Tuhan merupakan Immanuel, Allah beserta dengan kita, firman menjadi manusia, dan kami bersyukur kami memiliki penebus dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, jadikan kami pelaku firman, dan kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di edisi selanjutnya. Akan banyak lause-lause yang akan menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kita nantikan ya. Dah. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja, atau teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar ini. Mari kita menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.